Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Selalu bersamaku. Hanya Kau tempat ku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempat ku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempat ku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. Yesaya pasal 52 ayat 1-12. Demikian firman Tuhan. Terjagalah, terjagalah,
Kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus. Sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Kebaskanlah debu daripadamu, bangunlah hai Yerusalem yang tertawan. Tanggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu, hai putri Sion yang tertawan. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu dijual tanpa pembayaran, maka kamu akan ditebus tanpa pembayaran juga. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dahulu umatku berangkat ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Lalu Asyur memeras dia tanpa alasan. Tetapi sekarang, apakah lagi urusanku di sini? Demikianlah firman Tuhan. Umatku sudah dirampas begitu saja. Mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri. Demikianlah firman Tuhan. Dan namaku terus dihujat sepanjang hari. Sebab itu umatku akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara, ya aku. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita, yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana, janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh, kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan. Sebab Tuhan akan berjalan di depanmu, dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Amin. Bapak Ibu, Nabi Yesaya diperintahkan untuk bernubuat tentang keselamatan bagi umat Tuhan yang berada dalam penghukuman. Bahwa sudah waktunya bagi mereka menerima keselamatan yang bersumber dari Allah sebagai bukti kuasa-Nya. Dengan pemberian keselamatan, umat Tuhan dibebaskan dari kekuasaan yang kejam dan penuh hujatan terhadap Tuhan, agar mereka semua mengenal Tuhan. Datangnya keselamatan bagi umat Allah ditandai dengan kabar damai sejahtera bahwa Allahmu itu Raja, atau Allah telah datang untuk memerintah sebagai Raja. Allah memberikan jaminan bahwa keselamatan adalah anugerah bagi miliknya yang telah ditebus dan harus disambut dengan baik. Allah menyelamatkan umatnya. Dia memimpin, menyertai, menjaga, dan membebaskan umatnya. Lalu bagaimana sikap umat Tuhan yang menerima keselamatan itu? Allah memerintahkan umatnya bersikap aktif, merespon anugerah keselamatan yang telah diterimanya. Sikap aktif itu diwujudkan melalui tindakan yang konkret. Pertama, dengan hidup benar. Hidup benar artinya hidup sesuai kebenaran firman Allah. Tidak berjalan menurut kebenarannya sendiri, apalagi kebenaran dunia. Yang kedua, hidup kudus dengan tidak memberi kesempatan lagi terhadap dosa. Menjaga hidup yang sudah diselamatkan dari hal yang tidak sesuai dengan kehendak Sang Pemberi keselamatan. Dengan hidup kudus hanya bagi Tuhan. Lalu yang ketiga, tentunya setia menyembah hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebagai orang percaya, sebagaimana yang juga dikehendaki Tuhan seperti umat-Nya, seharusnya kita menghargai karya keselamatan yang Allah telah berikan melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus, dengan bertekad untuk hidup benar sesuai kehendak Allah, menjaga kekudusan, dan setia menyembah hanya kepada Allah.
Kita bersyukur Roh Kudus telah dicurahkan. Kita memohon agar Allah Roh Kudus senantiasa memimpin kita dalam menjalani kehidupan kita, supaya hidup kita sesuai kebenaran firman dalam kekudusan dan setia beribadahnya kepadanya sampai Tuhan datang 2 kali menjemput gerejanya, dan kita diterimanya sebagai umat yang kudus mempelai Allah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu, rahmat-Mu baru. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, janji pemulihan, janji keselamatan atas umat Allah, atas setiap kami, umat tebusan-Mu, yang terus berkumandang sepanjang hari-hari menyambut hari raya Natal, Yesus lahir ke dunia. Kami dipersiapkan juga untuk Natal kedua. Yesus datang bukan sebagai bayi lagi, tetapi sebagai Raja di atas segala raja dan Hakim bagi dunia ini. Bila kami selalu mempersiapkan diri dengan mensyukuri karya keselamatan Allah, dengan hidup dalam kebenaran-kebenaran-Mu, menjaga kekudusan, dan setia hanya menyembah kepada Allah, maka rahmat-Mu dinyatakan, pernyataan Allah Roh Kudus memimpin kami, bahkan hidup kami boleh menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama-Mu. Demikian doa kami menyertai sepanjang hari ini, kehidupan perjalanan umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi. Shalom. Dan hanya Kau tempatku berlindung, dan hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa
tak